Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab fotosintesis tumbuhan yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Untuk lebih jelasnya, yuk simak tampilan ini sampai akhir. Nah, pembahasan kita kali ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, pengertian fotosintesis, fungsi fotosintesis, proses terjadinya fotosintesis, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Perlu kalian ketahui bahwa tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri, yaitu dengan fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan yang terjadi di daun yang dilakukan oleh klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, sebenarnya apa sih fungsi fotosintesis sendiri? Ya, fungsi fotosintesis bagi tumbuhan adalah menambah tumbuh kembang tumbuhan untuk melangsungkan hidup dengan cara memproduksi makanannya sendiri. Selain itu, fotosintesis juga berfungsi untuk memproduksi glukosa, menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 di alam, serta meningkatkan kadar oksigen atau O2. Selanjutnya, kita masuk tahap proses fotosintesis. Yuk, simak tampilan berikutnya. Proses terjadinya fotosintesis dimulai dari air atau H2O yang diserap melalui akar untuk melakukan fotosintesis. Air yang disalurkan akan menuju ke batang lalu ke daun. Pada daun terdapat kloroplas yang berfungsi untuk menangkap energi dari cahaya matahari. Kloroplas adalah pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan. Udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2 akan masuk ke dalam daun yang akan menyebar di dalam sel-sel daun. Selanjutnya, di dalam daun akan terjadi suatu reaksi kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Reaksi kimia tersebut adalah 6H2O plus 6CO2 yang akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2, di mana hasil fotosintesis glukosa merupakan makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan di udara. Nah, yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis. Yang pertama adalah tumbuhan harus mempunyai klorofil atau biasa dikenal sebagai zat hijau daun. Yang kedua, air atau H2O. Jika tidak ada air, maka dapat menghambat proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Air hanya didapatkan oleh akar yang menyerap air melalui tanah. Kekurangan air saat kekeringan dapat menyebabkan stomata pada tumbuhan akan tertutup. Selanjutnya, karbon dioksida atau CO2 di udara, yaitu berfungsi sebagai bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melakukan sebuah proses fotosintesis. Dan yang terakhir adalah sinar matahari. Jika tidak ada cahaya matahari, maka tumbuhan hijau tidak dapat melakukan proses fotosintesis ini. Hal inilah yang membuat proses fotosintesis hanya dapat terjadi pada waktu siang hari saat matahari bersinar. Sekian penjelasan dari bab fotosintesis. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca penjelasan dari link materi yang tertera di tampilan ini. Semangat belajar dan semoga bermanfaat.